Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini ada di rumah masing-masing, menyaksikan, mengikuti ibadah lewat tayangan live streaming, ibadah doa malam Betani Lamongan. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat, amin. Mari sama-sama malam hari ini kita akan membuka hati kita. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada ada hadirat Tuhan di sana. Dan dimanapun kita berada, mari biar hati kita terus bernyanyi, jiwa kita terus bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk sehati dalam doa. Bapak bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Malam hari ini bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang membuka hati kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap untuk melawat dan memberkati setiap umat-Mu. Kiranya berkat Tuhan atas kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih malam hari ini Tuhan, menaikkan syukur kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kami ada saat ini. Engkau sangat baik.
penyertaan-Mu nyata, Kau sertai kami. Terima kasih Yesus. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Malam hari ini kami rasakan, kami alami kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami boleh alami penyertaan tangan-Mu yang menopang setiap kami, bahkan mencukupkan kebutuhan kami. Malam hari ini kami mau mengarahkan pandangan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari Tuhan. Kami mau lebih lagi mengejar kehadiran Tuhan. Sebab yang kami tahu ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, maka tempat itu adalah tempat yang paling aman buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dekat padamu, itu rinduku.
kehadiran Tuhan itu yang memberikan kepuasan sejati buat setiap kami. Biar hadirat Tuhan menjadi tempat yang paling nyaman buat setiap kami. Mendatangkan kekuatan yang baru, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita buat setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari umat yang mengasihi Tuhan, Engkau yang siap memuji Dia, sama-sama kami katakan, amin. Mari angkat satu pujian sama-sama, buka hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Angkat suaramu, suaraku. Say, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama bersuka cita malam hari ini. Angkat suaramu sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Satu kali lagi mari katakan sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama saya bersuka citalah. Haleluya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama siapkan hati kita buat terima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dimanapun Anda berada, Anda boleh siapkan Alkitab atau Alkitab saudara. Siapkan hati kita untuk boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima berkatnya, terima semua janji-janjinya, terima semua yang Tuhan sudah siapkan untuk kau dan saya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan kau yang berkuasa dalam gelap, kau setia, kau jahat.
Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat ibadah Lamongan Blessing malam hari ini. Tuhan bisa kumpulkan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah semuanya atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya percaya saudara-saudaraku semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Di ibadah Lamongan Blessing malam hari ini yang disiarkan lewat streaming, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dari kitab Roma 10 ayat yang ke-9. Kitab Roma 10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun judul yang saya bagikan malam hari ini sebagai khotbah buat renungan kita adalah harga pengakuan iman. Pengakuan iman adalah sesuatu hal yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena apabila kita sebagai orang percaya tidak mempunyai pengakuan iman, itu perlu dipertanyakan. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi dengan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah satu pengakuan iman daripada orang Kristen yang harus ada dalam diri kita sebagai jemaat di Gereja Betani Lamongan. Untuk membahasnya, saya bagi dalam 3 hal tentang pengakuan iman orang Kristen. Pengakuan yang pertama saya bagi di hal yang ke-1, yaitu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah yang disebut
jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau kita melihat konteks bacaan kita pada malam hari ini, ya, bahwa jemaat mula-mula atau jemaat pada saat surat Roma ini ditulis mengalami situasi yang serba tidak enak, mengalami situasi yang sulit, mengalami suatu masa-masa penindasan, yaitu di mana kekaisaran Romawi pada waktu itu membenci atau tidak suka dengan kekristenan. Karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kepada kita, bagaimana sih orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa di waktu penulisan surat Roma ini, jemaat mengalami penindasan yang begitu sangat, menurut saya hampir tidak ada yang bisa merintanginya. Karena kerajaan atau kekaisaran Romawi waktu itu menghalalkan segala cara atau melakukan penindasan dengan cara-cara yang kejam. Sehingga jika ada orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atau Juru Selamat, yang pertama orang itu harus siap-siap untuk menerima kenyataan pahit bahwa dengan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan berarti dia harus siap untuk mengalami kesengsaraan atau ketidaknyamanan dalam hidup. Hal yang kedua, ketika orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, pada surat Roma ini ditulis bahwa saudara-saudara kita yang percaya kepada Kristus juga harus rela kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawanya sendiri pun harus siap untuk dikorbankan demi untuk mempertahankan pengakuannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Makanya ketika saudara-saudara kita yang pada saat surat Roma ini ditulis berani mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang teguh imannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia ini? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita mengatakan bahwa kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebagaimana hal yang kita alami saat ini, saudaraku, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menurut saya juga merupakan suatu hal yang merupakan beban berat buat semua orang, buat kebanyakan orang. Tetapi saya percaya dengan adanya situasi kondisi yang terjadi saat ini, justru disinilah kita baru sadar bahwa untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak segampang seperti apa yang kita katakan. Boleh kita rasakan situasi saat ini, kalau kita mau jujur bahwa kadang-kadang kita pun ya merasakan seolah-olah situasi yang ada saat ini merupakan suatu beban yang berat, suatu beban yang kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan situasi seperti ini harus ada terjadi dalam kehidupan kita? Tetapi orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan semestinya tetap percaya bahwa ketika kita mengalami situasi yang seperti ini, bahwa Tuhan pun peduli terhadap kita. Karena itu hal
yang terjadi saat ini biarlah tidak menyundurkan iman kita, pengakuan iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi pengakuan yang hanya bisa kita katakan lewat bibir. Tetapi dalam hati kita, kita tidak berani mengatakan bahwa memang situasi ini juga sedang mengajar kepada kita supaya dalam mengaku Yesus adalah Tuhan, perlu kita membayar sesuatu harga. Bagaimana sebenarnya orang yang disebut mengaku percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam pelayanan, tiba-tiba Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Iya. Murid-murid yang satu berkata, kata orang, kamu adalah Filipus. Kata orang, kamu adalah anak Daud. Kata orang, kamu adalah salah seorang nabi. Tetapi Tuhan Yesus untuk memastikan ada enggak pengakuan daripada murid-murid yang bisa dipegang, bahwa ketika mereka mengiring Tuhan Yesus dan tahu dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada enggak pengakuan yang benar tentang siapa Yesus sebenarnya. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, Simon, menurut engkau siapakah aku? Iya. Simon dengan lantang berkata, engkau adalah Mesias. Maka Tuhan Yesus bertanya, hal itu bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa-Ku yang di surga yang mengatakan kepada engkau. Simpan hal itu buat dirimu. Ini satu hal yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, masih bisa kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini hal pertama yang perlu kita ingat dalam ketika kita mengiring Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Matius 7 ayat 21 dan sampai 23, Tuhan juga berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, iya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan bukan setiap orang yang sudah bernubuat demi nama Tuhan bahwa mereka akan masuk ke kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang melakukan pekerjaan Bapa, merekalah yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dari ayat ini kita perlu menyadari bahwa ketika kita sekali lagi harus berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kita juga harus siap menerima kenyataan bahwa kita tidak harus dalam posisi yang menurut orang dunia mengatakan bahwa kalau bisa ya kita mengiring Tuhan sesuai dengan janji Tuhan yang enak-enak saja. Artinya diberkati, kita mengalami pertolongan, kita mengalami ya kekayaan, kita mengalami mujizat dan lain sebagainya. Tetapi ada saatnya kala kita mengiring Tuhan Yesus, bahwa ketika juga kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Bahkan bisa saja juga Tuhan seperti diam saja. Ketika hal seperti ini terjadi, apakah kita siap, saudara-saudaraku, dan masih berani berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu hal yang pertama yang bisa saya bagikan dari
dari pengakuan iman kita, yaitu tentang sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita, bahwa dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalimat ini sedang menegaskan kepada kita sesuatu kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita percaya sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang menjadi kuasanya di dalam diri kita. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus juga perlu pembuktian yang nyata dalam hidup ini. Karena ketika orang mengaku percaya kepada Kristus, apakah benar-betul hal itu ada dalam hati atau hanya sekedar pernyataan yang keluar dari mulut kita. Maka kata percaya ini saya dapatkan dari kata aslinya itu pisteo. Pisteo itu artinya menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Jadi kalau kita mengaku percaya dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, berarti kita juga harus mengaku percaya sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ada dalam naungan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Jadi tidak perlu kita melihat sesuatu itu dengan segala sesuatu yang berupa ukuran dunia, mungkin diukur dengan berkat yang nyata. Misalnya ketika kita mendapat sesuatu, baru kita bisa berkata bahwa saya percaya Tuhan itu ada. Bukankah ketika kita membaca kitab Ayub di pasal 2, ketika istri Ayub begitu menurut saya yang semestinya pada situasi yang serba sulit di mana Ayub telah kehilangan segala sesuatunya, hartanya, ternaknya, anak-anaknya, dan dirinya sendiri pun mengalami suatu penyakit yang tidak ada obatnya dan penyakit yang begitu menjijikkan. Tetapi justru istrinya yang semestinya menjadi penyokong, menjadi penolong, justru mengatakan kepada Ayub, masihkah juga engkau bertahan dalam kesalehanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu bukan sekedar hanya ucapan dari mulut kita, yaitu berupa pengaminan akali. Artinya persetujuan tentang sesuatu yang kita dengar, pengaminan tentang sesuatu yang ketika hamba Tuhan berkata, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kita berkata amin. Jadi tidak sekedar hanya seperti itu. Percaya itu artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kepada kehendak Tuhan, kepada maunya Tuhan, bukan maunya kita. Jadi jangan kaget ketika kita pada suatu saat memang sedang mengalami situasi yang serba sulit menurut kita. Terkadang kita bertanya, kenapa Tuhan? Sebagai ilustrasi yang nyata dalam kehidupan saya saat ini, dan itu dialami oleh anak binar rohani yang baru keluar dari lapas Lamongan beberapa bulan yang lalu. Sebagai seorang mantan atau narapidana, keluar dari penjara itu adalah sesuatu idaman, sesuatu hal yang dimimpikan, dan bahkan banyak orang yang nekat untuk keluar dari penjara itu harus menjebol, bahkan lari dan sebagainya. Tetapi dia lepas dari penjara, memang sudah saatnya dia harus pulang, dia harus pulang dan kembali. Tetapi ketika dia sudah keluar dari penjara, saudaraku,
sampai saat ini saudara kita atau anak binaan rohani itu tidak bisa pulang karena situasi COVID ini mengendaki atau memberikan aturan tidak boleh meninggalkan tempat. Ketika saya membawa dia ke rumah saya malam setelah bebas, kita sempat bicara-bicara sampai jam 4 pagi. Dan saya berkata kepadanya, Pak, rumah saya kecil seperti ini, kalau Bapak ya agak lama di rumah saya, ya enggak enak, atau Bapak enggak bisa bebas dan sebagainya. Bagaimana kalau Bapak kos di tetangga rumah sebelah sini banyak kos-kosan. Dia setuju, iya. Tetapi alangkah terkejutnya ketika kami datang ke kos-kosan, ternyata aturan COVID itu sudah mewabah kemana-mana sehingga membuat takut bahkan pemilik kos yang mestinya senang ya untuk menerima orang yang di kos. Saat itu semuanya ketakutan ketika saya ngomong dengan jujur bahwa ini teman saya mau pulang ke Manado. Tapi karena aturan COVID yang menghendaki bahwa dia tidak boleh pulang dulu sampai situasi COVID ini terjadi normal, baru dia pulang. Dan mohon maaf, saya jujur waktu itu mengatakan bahwa beliau habis pulang dari penjara. Langsung seluruh desa saya yang di dekat Wetan itu, satu pun tidak ada yang berani untuk menerima dia untuk kos di tempat itu. Sehingga saya sempat menangis, mengatakan kepada beliau, Pak, mohon maaf, saya terlalu jujur ngomong kepada rekan-rekan kos ini sehingga Bapak tidak bisa kos dekat-dekat saya. Kita tetap cari tempat. Puji Tuhan, saya dapat tempat di kos-kosan di Banjarmandalan sini. Dan ini saatnya 2 bulan ini dia ada di kos-kosan itu. Dan saya kemarin ketika habis pulang dari Kembang Bahu, dan saya tidak sengaja dan entah kenapa Tuhan gerakkan saya, tolong bawakan temanmu itu nasi. Iya. Ternyata saya bawakan double porsi 2, dan ketika saya datang ke kos-kosan, Pak, puji Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, karena selama 3 hari ini saya hanya makan super mie saja pemberian Bapak dan rekan-rekan yang menyumbang kemarin ada di gereja. Pagi saya makan 2, siang makan 2, malam 2. Puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, ternyata Bapak bawakan makanan, saya menangis Pak. Sehingga saya katakan, oke, saya pulang, silakan makan. Jadi saudaraku, ternyata untuk mengaku percaya kepada Tuhan itu tidak segampang seperti apa yang kita katakan. Ternyata ada harga yang harus kita bayar dan kita harus rela untuk menerimanya, menerima semuanya ini, apapun itu. Ya seperti rekan saya tadi, mestinya dia sudah pulang dulu ke keluarga, pulang dulu ke anaknya, karena ketika dia ada di Medaeng, istrinya meninggal dunia. Tapi ketika pulang, dia tidak bisa pulang. Saya menguatkan dia, katakan, percayalah di balik semuanya ini ada rencana Tuhan buat Bapak. Saya percaya, ya, kalaupun Bapak belum bisa ketemu keluarga hari ini, yang penting masih bisa bertemu Tuhan. Bapak masih percaya? Saya percaya Pak, dan saya akan tunggu sampai Tuhan berbicara dan menolong saya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Ini hal yang kedua yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, sebagaimana dari alinea ayat dari Roma 10 ayat 9 tadi di bagian kedua berkata, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Hal yang ketiga, ketika kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Hal yang ketiga yang akan saya bagikan, maka kamu akan diselamatkan. Kata keselamatan ini atau perkara keselamatan ini saat ini sedang banyak dicari orang.
Dan saya percaya dengan situasi yang terjadi seperti ini, kita sebagai umat percaya pun harus benar-benar menyadari bahwa keselamatan sudah ada pada diri kita. Sekali lagi, saya juga prihatin kalau masih ada orang Kristen yang sampai saat ini belum percaya bahwa dirinya sudah selamat. Ya, ilustrasi juga ketika beberapa saat yang lalu jemaat kita ngomong kepada kita, Pak, boleh datang enggak ke rumah pada hari Jumat tanggal sekian-sekian. Itu acaranya selamatan ibu almarhum. Ya, kita sudah sama-sama memakamkannya. Yas 40 harinya. Ya. Waduh, saat itu saya sebagai seorang pekerja gereja dilema untuk mengatakan langsung to the point. Makanya kita itu waktu itu sempat sharing kepada pekerja yang lain, ini gimana? Kita alasan, kita rundingkan dulu aja, yang penting setelah itu nanti akan dijelaskan. Kita pulang gereja, saya katakan dengan jelas, mohon maaf Bu ya, kalau acaranya adalah untuk selamatan 40 harinya ibu, walaupun itu ibu sudah menerima Kristus, tetapi tahukah ibu? Iya, ketika ibu tetap masih melakukan hal yang sama, berarti ibu belum yakin bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Kalau itu yang tetap ibu pegang, kami mohon maaf sebagai pekerja gereja enggak pantas, atau kami harus berkata kita harus meninggalkan tempat itu. Nah, terus gimana Pak? Ya, kalau ibu mau, iya, atau ibu rela memang kita untuk mengucap syukur. Buat saja acaranya adalah ucapan syukur karena kita berdoa puasa dan kita berbuka bersama-sama. Ya puji Tuhan, ya setelah kita jelaskan panjang lebar, ibu ini baru sadar bahwa ternyata hal seperti itu masih salah, masih belum disadari. Karena itu hal yang ketiga tadi saya katakan bahwa perkara keselamatan itu sudah diberikan kepada kita dan itu diberikan Tuhan ketika Tuhan mati di kayu salib. Itu menandakan bahwa segala dosa, pelanggaran kita, segala kelakuan kita yang buruk sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian kita tinggal menjaga keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu. Karena itu siang hari ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa keselamatan kita itu sudah dijamin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19 berkata bahwa harganya keselamatan kita itu telah lunas dibayar. Tidak ada hal yang perlu kita cari lagi untuk selamat. Dan itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tinggal saatnya kita bagaimana memelihara keselamatan itu sehingga keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu tidak hilang dengan seiringnya waktu, dengan seiring situasi dan kondisi. Karena kita masih ada di dunia ini. Kita masih diberikan kesempatan hidup saat ini. Karena itu kita perlu menjaga keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini melalui ibadah Lamongan Blessing, kita menyadari bahwa kita harus punya harga pengakuan iman, di mana kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita pegang dan kita rela untuk mengalami situasi-situasi yang menurut kita dan menurut kacamata rohani kita kadang-kadang sepertinya kalau selamat, kalau Tuhan melindungi saya, kalau Tuhan beserta dengan saya, mestinya ya hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak enak ini bisa terhilang daripada diri saya. Kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan segala sesuatu supaya kita juga menyadari
bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dari awal. Sejak kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah memilih kita dan kita diberikan keselamatan. Karena itu tetap pegang dan kerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga pada waktunya Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan dan kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surganya. Seperti Matius 7 ayat 23 tadi berkata bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kehendak Bapa sampai pada saat terakhir. Saat terakhir bisa berarti ketika kita sudah selesai kontrak kita di bumi ini atau ketika Tuhan Yesus datang. Makanya Lukas 18 ayat 8 berkata, ketika Yesus datang ke dunia ini, adakah dia mendapati iman di dalam hidup kita? Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya dan saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua semakin kuat dan percaya bahwa Yesus itu adalah yang layak kita sembah. Karena itu hari ini kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang datang malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kami akan diselamatkan. Biarlah ayat firman Tuhan ini Tuhan tidak sekedar kami hafal di dalam kami mengatakannya, tetapi tanamkan itu dalam hati kami. Sehingga ketika situasi, kondisi terjadi di dalam hidup kami, yaitu kondisi yang tidak baik, kami pun tidak surut iman kami untuk tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati kami bahwa Yesus sanggup menolong kami dan kami percaya kami akan memperoleh jalan keluar, yaitu kami diselamatkan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang cukup singkat ini membuat hati kami semakin kuat dan keyakinan percaya kami semakin teguh bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa menolong kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya siang pada malam hari ini kami akhiri ibadah kami di ibadah Lamongan Blessing ini. Karena itu kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kasih damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, dan cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya rindu mengajak kita semua untuk naikkan kembali satu pujian sebelum mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima
Puji nama Tuhan, mari sama-sama malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu, berkat firman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu, mereka dimanapun ini berada Tuhan, di rumah mereka dimanapun mereka berada, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terpuji-pujilah nama bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati dengan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Sempurnakan segala ibadah kami ini Tuhan, puji-pujian kami, doa-doa kami, bahkan setiap kami. Sehingga kami mau layak menerima segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dicurahkan dan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin.